Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Salatiga, yang alhamdulillah hari ini dihadiri oleh Ketua Bidang Tablik, Ketua Bidang Dakwah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang saya banggakan dan insya Allah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah Zoomiyah yang hadir. Ini ada, saya sebut satu persatu, ada Mbak Afifah, ada Mbak Amalia Rahma, ada Ibu Anis Fadilah, ada Mbak Dwi Pujiarti, ada Mbak Diah, ada Kakak Humaira Putri Mahasa, ada Mas Fawad Putra Mahasa, kemudian ada Imawati Rifka Anissa, dan ada Imawati Rina Novia. Alhamdulillah sudah saya sebut satu persatu. Mari kita mulai mengaji ya. Ini paragraf terakhir tentang Al-Fatihah. Baik, saya bacakan. Al-Fatihah ends with a reminder that we are neither the first nor the last people to have wrestled with how to live a good life. The Quran situates itself in history among the successive generations of God creation, all of which faced the same dilemmas. The Quran is not the first instance of revelation from God. All peoples that existed before the coming of the Quran received a warner. There were prophets before Muhammad, each of whom brought the same core message of how to live a good life in worship of God. History records ample evidence of human frailty and failure. If we use the conceptual map, we can distinguish among and between the works of human history and discern and the right spot from the looming mass of instances where peoples have spectacularly gone astray. Hadirin, saya baca mulai paragraf yang pertama ketika teman-teman sudah ada bukunya. Al-Fatihah ends, jadi kalimat pertama, surat Al-Fatihah diakhiri dengan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bukan yang makhluk yang pertama, umat Islam ini bukan makhluk yang pertama atau makhluk yang terakhir yang tidak pernah ada jaminan dengan bagaimana hidup yang baik, how to a good life. The Quran situates itself in history. Al-Quran selalu membuat cerita dalam sebuah sejarah di antara para generasi penerus yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara para makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya mempunyai persoalan-persoalan yang sama antar utusan-utusan Allah dari dulu sampai sekarang, itu menghadapi sebuah dilema antara yang taat dan yang kafir, antara yang iman dan yang ingkar. Kemudian, the Quran is not the first. Al-Quran bukan merupakan wahyu yang pertama, bukan wahyu yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, orang-orang dulu telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang dulu juga setelah mendapatkan receive a warner, seorang yang memberikan peringatan, yaitu mereka adalah para nabi, para utusan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa yang paling dekat. Jadi semuanya itu merupakan utusan Allah untuk memberikan peringatan umat manusia. Berikutnya,
each of whom brought the same message, the core message of how to live a good life in worship of God. Jadi semua utusan Nabi itu pada esensinya adalah mengajak manusia untuk apa? Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi esensi dari wahyu yang diberikan oleh Allah adalah untuk mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita hidup dengan cara yang baik. History record ample evidence. Jadi sejarah telah mencatat bagaimana orang-orang yang membangkang dan akhirnya hidupnya mereka menderita dan gagal di dunia. Jadi banyak orang yang membangkang dan dan akhirnya hidupnya menderita. Itu Allah sudah memberikan contoh dalam sejarah kemanusiaan. If we use the conceptual map, jadi kalau kita mengikuti konsep hidup ini berdasarkan Al-Quran, gitu kira-kira, we can distinguish among and between the works of human history, dan kita bisa melihat sejarah manusia, dan kemudian and discern the bright spot from the looming mass of instant where people have conceptually gone astray. Jadi pada akhirnya semua manusia besok akan kembali ke akhirat. Jadi dan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, whether we look to the past or think about our future, what we need are a qualitative assessment that help us make more informed, better choices in the place we now are, and according to the condition prevailing, the best possible choice is to make regular return to watering hole, to use our intelligence to find a way back to the straight path. Jadi pada paragraf ini mengajarkan kepada kita, Udin Sardar sebagai penulis, bahwa kalau kita mau berpikir dan menggunakan dan melihat masa depan kita, insya Allah kita akan bisa memilih mana betul-betul jalan-jalan yang penuh dengan bimbingan Allah. Jika kita menggunakan akal kita, kita akan menemukan jalan kembali yang terbaik, yaitu jalan straight path, yaitu jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. The Egyptian scholar Syekh Muhammad Al-Ghazali, not to be confused with the great classical philosopher of theologian Al-Ghazali. Jadi ada pakar, ada seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini bukan Ghazali yang Ihya Ulumuddin ya, beda ya Mas. Ini tahunnya beda. Consider the straight path to be in fact a straight line, the shortest distance between 2 points. Whoever lead a straight line, clear in his commentary on the Quran, will be on the straight path to God, for that is the one and only sure way and direct way that leads to him. First, the straight and righteous life depends basically on following a list of do's and don'ts. I think this approach is simplistic and one-dimensional. It treats the world as flat. On a three-dimensional spherical planet, a straight line is a fact or curve. Jadi menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya bukan Imam Al-Ghazali ya, maksud dengan ihdinas siratal mustaqim atau straight path adalah straight line, yaitu garis yang lurus, the shortest distance between 2 points, yaitu garis lurus di antara dua titik. Yang satu titik adalah atau who leads a straight and righteous life. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang membimbing kita kepada jalan yang benar. Imam Al-Ghazali mengatakan
in his commentary on will be on the right path to God. Jadi jalan yang mengajak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai jalan lurus. Jadi jalan yang benar, jalan yang harus kita ikuti. Jadi memang ihdinas siratal mustaqim itu juga tidak bisa disederhanakan seperti hidup itu selalu lurus begitu. Life is flat, tidak begitu kata Muhammad Al-Ghazali yang dikutip oleh Ziauddin Sardar dalam buku ini. Sesungguhnya dunia ini menurut dia merupakan planet yang tiga dimensional, jadi bukan hanya jalan lurus. Berikutnya, Syed Abdul Ala Al-Maududi says that straight path is a way which is absolutely true. Jadi pandangan yang kedua adalah pandangan dari Abdul Ala Al-Maududi, which beg the question, how would mere mortal get to this absolute truth? Jadi dia menanyakan bagaimana kematian kita bisa menjadi sebuah kebenaran yang absolut. Ada juga pendapat yang ketiga adalah Al-Qurtubi, yaitu the straight path is a path which has no crookedness or deviation in it. Wah, ini lebih tegas. Jadi yang dimaksud dengan jalan yang lurus menurut Imam Al-Qurtubi adalah jalan yang jelas dan tidak ada penyimpangan di dalamnya. Jadi jalan yang jelas. Ini masih membahas ihdinas siratal mustaqim. Nah, berikutnya, those who belong to the Shia branch of Islam have argued that straight path refers to Ali. Nah, ini yang pendapat keempat. Apa yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim? Ini Mas Irfan. Syiah kita dengarkan pendapatnya. Jadi terus kita. Ini menurut Syiah yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim yang disampaikan oleh Ziauddin Sardar, straight path refers to Ali. Jadi kembali pada Ali. The cousin of Prophet Muhammad and the fourth Khalifah of Islam. Jadi Ali sebagai sepupu dari Nabi Muhammad dan Khalifah keempat. Itu yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi para pakar. Berikutnya, though his personality and example true and straight path of Islam can be discovered, this is why Shia venerate him. Jadi memang ini sangat subjektif menurut Syiah. Jadi kita boleh menerima pendapat itu, tapi juga tidak ada keharusan karena sebelumnya juga para pakar Sunni menyebutkan. Jadi ini kan kajian ilmiah, jadi bisa kita hargai. Berikutnya ada pendapat lagi. Sufi or Muslim mystic have their own interpretation of the straight path. Jadi para Sufi, nah ini sudah mau jam 7 ya. Jadi menurut para Sufi, yaitu khususnya Ibnu Arabi yang hidup di tahun 1165 sampai 1240, jadi di abad ke-13, yaitu seorang Sufi dari Andalusia who is described by his followers as the great master atau Syekh Akbar. Jadi Syekh Akbar, Syekh Kabir. The straight path is in fact the way towards the knowledge of spiritual and divine mysterious. In his mystical commentary on the Quran, Ibnu Arabi says that guide us to the straight path means set us firmly upon right guidance and confirm us with rectitude in the way of unity, which is the way of him. Upon him you bestowed the special favor of mercifulness, which is
Gnosis and love, and the guidance of the divine essence. Yang kelima, number 5, for the Sufi, the world we inhabited are nothing but shadow. The straight path takes us away from these rising shadows and lead directly to a union with God. Apa maknanya menurut Sufi? Ini menarik kalau menurut Sufi. Jadi yang dimaksud untuk kembali ke jalan yang lurus atau ihdinas siratal mustaqim berarti adalah sebuah bimbingan atau petunjuk yang membawa kita secara jelas dan pasti menyadari tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih dalam menurut saya, lebih kepada ilmu hakikat. Jadi kita menyadari eksistensi dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Pertimbangan-pertimbangan di dalam menjalani hidup ini sudah bukan pertimbangan pada hawa nafsu, tetapi atas pertimbangan ini mengarah kepada Allah atau tidak. Jadi unity with God. Jadi nyatu dalam diri Allah itu menurut saya terlalu filosofis, terlalu mistikal ya. Tapi saya turunkan bahwa kita selalu menyadari kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita dalam sepi dan ramai, dalam suka dan duka mampu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. The straight path is thus not as straight and simple as it seems. I will argue that the straight path is not self-evident to anyone in the complexities of contemporary life. Moreover, it is not a fixed path. It is not a prior given. It changes with changes circumstances and reveals itself differently in different circumstances. It has to be constantly discovered and rediscovered. And most definitely following the straight path does not mean having a Nah, yang terakhir, paragraf yang terakhir. Furthermore, there is and can be a guarantee that everyone will find the straight path. Not even the most pious believers. The true determination of how we have fared will be met in the hereafter by the Lord of the day of judgment. All frail and fallible human beings can do is the best they are able, the best as work of intelligence and diligence. Believers who pray for guidance are duty-bound to employ all their God-given faculties to work as individuals and communities to reorient themselves and changing the circumstances toward the desired path. That path is navigated with the aid of the Quran, which is where our effort to gain guidance actually begin. Alhamdulillah, ini Al-Fatihah sudah selesai. Nah, ini saya akhiri, saya terjemahkan apa yang saya baca tadi. I will argue, kata Ziauddin Sardar, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan apakah ini adalah jalan yang benar. Hanya mampu memberikan, tidak ada yang bisa memberikan kepastian apakah ini yang jalannya benar. Tapi hanya memberikan semacam guidance, petunjuk bahwa Siratal Mustaqim adalah jalan yang mampu mengantarkan seseorang dengan keadaan yang berbeda-beda, dengan situasi yang berubah-ubah, tetapi dalam situasi yang berbeda-beda, yang berubah-ubah itu, kemudian manusia tetap dan konsisten akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian besok di akhirat dia akan hakul yakin, kata Ziauddin Sardar. Jadi hakul yakin bahwa inilah akhirnya jalan yang telah dia yakini ketika dia hidup di dunia. Maka
kata Ziauddin Sardar, itulah pentingnya Al-Quran ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini melalui malaikat Jibril. Karena di dalam hidup kita ini, agar Al-Quran ini menjadi navigasi, menjadi navigator, menjadi pembimbing kita, menjadi petunjuk kita, agar betul-betul kehidupan kita mendapatkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Alhamdulillah untuk surat Al-Fatihah sudah selesai. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian surat Al-Fatihah dalam Reading the Quran yang ditulis oleh Ziauddin Sardar. Alhamdulillah hari ini tamat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Zumiyah yang berbahagia, kita sekilas mendengarkan penjelasan dari Pak Hamam terkait dengan menjelaskan buku yang terkait dengan karya Ziauddin Sardar, seorang muslim, cendekiawan muslim dari Pakistan yang sangat luar biasa ini gagasannya, yang mengupas surat Al-Fatihah yang kita bedah ini hampir 3 bulan karena 3 kali pertemuan. Maka luar biasa sekali karena saya mengikuti hanya sekilas karena belum begitu paham bahasa Inggris begitu, tapi dari sekilas yang dijelaskan oleh Pak Hamam ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana cara Ziauddin Sardar ini menjelaskan surat Al-Fatihah ini tidak hanya dari secara teks, akan tetapi juga kontekstual. Bahasa yang digunakan juga sangat mudah dipahami bagi kita semuanya, insya Allah. Oke, ini dari Eko Prasetyo. Ini pertanyaannya, bagaimana cara kita memaknai ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah ini? Nah, begitu. Mungkin dari Bapak Hamam bisa menjawabnya. Ihdinas siratal mustaqim itu ada 2 cara. Kalau saya memaknai ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah ini, saya memaknainya ada 2. Pertama, saya maknai secara personal. Jadi ketika secara personal, jadi ini pendapat saya jadikan ihdinas siratal mustaqim itu doa di dalam setiap kita sholat. Jadi nanti setelah ini kita sholat Isya, mari kita lebih khusyuk membaca Al-Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin amin, itu kita fahami artinya. Nah, khusus karena kemarin sudah kita bahas makna ayat per ayat. Nah, kalau ihdinas siratal mustaqim ini saya secara pribadi saya jadikan doa agar setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sampai kita menjalani hidup ini senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta dibimbing oleh Allah. Bukan hanya dibimbing oleh dosen dan orang tua, tapi dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadikan kita doa akan ya macam-macam nanti. Jadi kita minta dibimbing oleh Allah di dalam sholat. Baru kemudian bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, ini yang penting. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, kita senantiasa mencari jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang benar itu jalan yang bagaimana? Nah, ini saya jawab lagi. Jalan yang benar adalah jalan yang telah dibimbingkan oleh para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Jadi kita lihat aja gimana hidupnya para nabi, para rasul, para orang soleh. Nah gitu ya, itu kita teladani, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah
Itulah cara kita memaknai. Jadi saya simpulkan cara yang pertama adalah dengan menjadikan itu sebagai doa setiap sholat kita. Dan yang kedua, kita mengimplementasikan, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, meneladani jalannya para nabi, para rasul, para soleh, para aulia, para syuhada, dan para solihin. Insya Allah kita akan senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Hamam atas penjelasan terkait dengan pertanyaan yang dibawakan oleh Eko Prasetyo. Semoga dapat menjadikan pembelajaran bagi kita. Oh ya, ini ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana Bapak? Ya, dari Imawati Yayah. Ini mau tanya untuk ayat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, minta tolong dikasih tips supaya kita tidak hanya mendekat kepada Allah ketika kita susah saja, Pak. Nah, begitu pertanyaan dari Mbak Yayah yang luar biasa ini. Oke, mungkin bisa dijelaskan Bapak ini terkait dengan pertanyaan. Nah, kalau kembali ke halaman 63 ya, kemarin sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, sebelum kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan ada sifat Allah paling tidak itu, yaitu Al-Malik, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu yang perlu kita ingat. Jadi ketika kemarin Ziauddin Sardar menjelaskan Ar-Rahman adalah rahmat yang diberikan kepada semua dan siapa saja yang menjadi makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu memohon. Nah, tapi kalau orang yang beriman yang mendapatkan petunjuk, maka kemudian ada yang kedua yaitu Rohim. Masih ingat? Itu saya sangat terkesan itu. Jadi Ar-Rohim. Jadi kalau kita iyyaka na'budu, hanya kepadamu-lah ya Allah kami meminta pertolongan. Hanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mohon menyembah, dan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu orang yang melakukan itu, dia akan mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mengucapkan iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in, itu dia tidak hanya akan mendapatkan rahmannya Allah, tapi dia akan mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya tetap terus meneguhkan keimanan kita itu setiap kita melakukan usaha, ikhtiar, kesulitan-kesulitan itu, ya hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Caranya apa? Di dalam sholat pasti, nah di dalam kehidupan sehari-hari itu akan jadi Ar-Rahim itu bukan sesuatu yang given, tetapi ya sesuatu yang kita perjuangkan. Jadi misalnya kalau kita ingin mendapatkan prestasi, itu prestasi itu adalah Ar-Rahim, dampak dari Ar-Rahim, wujud dari Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memerlukan syarat, yaitu apa? Dia harus belajar. Kalau mau prestasi, belajar. Kalau dia mendapatkan pekerjaan, maka dia harus menyiapkan diri untuk bekerja, untuk berusaha. Jadi Ar-Rahim itu wujud. Jadi ketika kita iyyaka na'budu, sungguhnya itu adalah kita mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak beriman, sungguhnya kita tidak perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Mari kita terus teguh dan jaga keyakinan kita, dan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya kita mendapatkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim kelak ketika kita di akhirat. Nah, terakhir Mbak Yaya, saya ingat, jadi kalau doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, yakinlah bahwa doa itu hanya ditunda oleh Allah. Seberapa kita sungguh-sungguh dan tulus untuk senantiasa mendekat kepada Allah, dan pada akhirnya besok kita akan bersyukur berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, yaitu Ar-Rahim. Terima kasih. Sudah ya, kita akhiri, ini sudah Isya, waktunya kita salat Isya. Oke.
Oke, baik jamaah Zumiyah yang berbahagia, kita sudah memasuki waktu sholat Isya. Tentunya kita akhiri kegiatan atau kajian Kitab Putih pada malam hari ini. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Tentunya juga diharapkan agar keimanan kita itu juga terus bertambah. Paling tidak kita terus mengistiqomahkan keimanan kita untuk terus beribadah dan juga berfastabiqul khairat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah Zumiyah yang berbahagia, terima kasih kami sampaikan pada Bapak Hamam terkait dengan waktu dan kesempatan yang luar biasa sekali. Semoga terus kita dapat mengistiqomahkan kegiatan ini tentunya agar dapat menebarkan nilai-nilai keislaman dan juga selalu dalam mendakwahkan Islamiyah di Zumiyah ataupun dalam media sosial ini. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak kekurangan dan kekhilafan dalam memandu acara dari awal sampai akhir ini. Cukup sekian dari saya. Bila banyak kata yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adobe Beats.